Shalom semuanya, selamat malam, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali siap untuk merebahkan tubuh kita dan beristirahat sepanjang malam setelah melakukan banyak aktivitas, mungkin pekerjaan, mengurus keluarga, dan lain sebagainya. Adalah sangat baik agar kita memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan sebelum kita tidur dengan nyenyak. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Mazmur yang sangat terkenal sekali dan saya sudah memberikan renungan dari Mazmur 100 ini adalah yang ketiga, dan saya ambil dari Mazmur 100 ayat yang ketiga, yaitu satu ayat sebelum ayat yang saya share kemarin. Bunyinya demikian: ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya. Mazmur ini tentunya ditulis oleh Raja Daud yang menganjurkan kepada umat Israel untuk memuji Tuhan. Kemarin kalau saudara mengikuti renungan malam yang saya buat kemarin, saya menjelaskan bagaimana pemazmur mengajak orang-orang Israel untuk datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukur. Lalu ayat itu sebenarnya didahului oleh ayat ini. Setiap orang Israel dinyatakan harus mengetahui bahwa Tuhan, T-U-H-A-N ini huruf besar semua, T-U-H-A-N huruf besar semua, artinya Yahweh, Covenant Keeping God, Tuhan yang menjaga perjanjiannya yang dia mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan terus berlanjut kepada Daud. Akuilah bahwa Tuhanlah, Yahweh lah Allah. Allah di sini adalah Elohim, artinya God Almighty yang berkuasa. Saudara, orang Israel dianjurkan untuk mengerti siapa Tuhan yang mereka sembah. Saya percaya kita pun juga harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan tidak sama dengan berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain. Tuhan kita Tuhan yang sangat berbeda. Yang membedakannya salah satunya adalah di bagian yang lain. Dia yang menjadikan kita, Dia yang menciptakan kita. Jadi kita bukan diciptakan dari kera menurut teori Darwin atau karena Big Bang, tapi karena desain Tuhan yang luar biasa yang menciptakan manusia. Dan bukan hanya itu saja, Dia juga menyatakan kita ini adalah kepunyaannya, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Wow, haleluya. Saudara, figur kita umat Tuhan sebagai gembala itu ditulis dalam banyak ayat-ayat lain di Alkitab. Misalnya yang terkenal adalah Mazmur 23. Namun juga kita tahu Yesus berkata dalam Yohanes 10 bahwa Ia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mendengar suara domba-dombanya. Gembala yang baik siap mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Ia sudah lakukan saat Dia mati di kayu salib untuk kita. Inilah yang harus kita renungkan senantiasa. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengerti Tuhan yang kita sembah? Tuhan Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan yang sudah menjelma atau menyatakan diri dalam rupa manusia, mati bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam kita. Inilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Lalu sadarilah bahwa Tuhan kitalah yang menjadikan kita. Kita ini miliknya. Kalau kita ini miliknya, maka Dia akan terus menjaga dan memelihara kita sebagai milik pusakanya. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir dan takut akan apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, karena Dialah yang akan memelihara kita seperti Dia memelihara kawanan domba gembalaannya. Oh, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 23 Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang tenang, di rumput yang hijau, dan membawa aku ke air yang tenang. Ini adalah jaminan kita, karena kita adalah domba-domba kawanan Tuhan. Karena itu jangan pernah takut dalam hidup ini.
Mungkin saat engkau mau tidur, saat ini engkau khawatir dan banyak pikiran karena hal-hal yang lain, tinggalkan itu semua, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya pertaruhan hidup kita ada pada Tuhan. Karena kita milik kepunyaannya, maka Ia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kalau Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gentar? Ia pasti memelihara kita dan menjaga kita. Kiranya renungan malam ini memberkati kita semua. Kiranya kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa dalam ketenangan. Kiranya damai Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa istirahat dengan baik, dan esok hari kita bisa bangun dengan tubuh yang kuat, dengan sukacita yang baru, dan siap menjalani hari-hari kita ke depan dengan penuh ucapan syukur. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.